Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Garut. Saya sendiri Asep Rahmat, ditemani rekan saya Ibu Neneng. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan mempraktikkan coaching dengan membawakan 2 buah kasus. Untuk kasus yang pertama, di sini saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Neneng akan berperan sebagai coachee. Untuk kasus yang pertama, yaitu setelah pembelajaran selesai yang dilaksanakan di kelas 4 SDN 2 Sukamaju, Bu Neneng meninggalkan ruangan kelas dengan perasaan yang gelisah. Dia gelisah karena ada 2 orang siswa kelas 4 yang tidak fokus dalam belajar, sehingga di akhir pembelajaran siswa tersebut tidak bisa menjawab soal-soal yang diberikan sebagai evaluasi pembelajaran. Bu Neneng merasa kebingungan bagaimana cara membuat 2 orang siswa tersebut agar dapat fokus dan memperhatikan ketika pembelajaran berlangsung. Bu Neneng mencoba menghubungi rekan sejawatnya Pak Asep untuk mencari tahu dan memecahkan masalah tersebut. Untuk percakapan coachingnya akan kami laksanakan. Silakan Bu, dimulai. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Pak Asep? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Barangkali Bapak ada waktu saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Kebetulan saat ini saya sedang santai Bu. Belum ada kesibukan yang lain. Memangnya hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Pak, jadi tadi ketika mengajar di kelas 4 ada 2 orang siswa yang kurang fokus dan kurang memperhatikan ketika saya sedang mengajar. Sehingga ketika saya memberikan soal evaluasi di akhir pembelajaran, kedua siswa tersebut malah tidak bisa mengerjakan dengan benar. Begitu Pak. Oh, begitu ya. Mudah-mudahan kedepannya siswa tersebut tidak seperti itu lagi ya Bu. Nah, sebenarnya dari percakapan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan sehingga menyampaikan hal ini kepada saya? Begini Pak, yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita saat ini, saya ingin dapat mengatasi permasalahan atau hambatan-hambatan ketika saya mengajar, terutama terhadap 2 orang siswa tersebut, Pak. Saya berharap siswa tersebut bisa fokus ketika saya sedang mengajar, agar ketika saya memberikan soal evaluasi, siswa tersebut bisa mengerjakan dengan benar. Saya bingung, Pak, harus bagaimana menghadapi kedua siswa tersebut. Jadi Ibu Neneng ingin mendapatkan ide-ide atau cara baru untuk menghadapi kedua siswa tersebut ya. Apakah Ibu Neneng mengharapkan kedua siswa tersebut dapat fokus ketika belajar? Begitu Bu? Iya Pak, begitu. Nah, Ibu Neneng bisa mendeskripsikan lebih jauh ide-ide baru yang kayak gimana yang ingin Ibu dapatkan? Jadi begini Pak, hampir setiap saya memberikan materi, kedua siswa itu selalu kurang fokus, kelihatannya motivasinya kurang. Hal ini terbukti ketika saya memberikan soal evaluasi, kedua siswa tersebut tidak bisa mengerjakan soal secara mandiri. Berbeda dengan siswa-siswa yang lainnya, Pak.
Jadi Ibu Neneng merasakan adanya perbedaan motivasi belajar dari kedua orang siswa tersebut dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Begitu ya, Bu? Iya, Pak, saya bingung. Faktor apa yang menyebabkan kedua orang siswa itu kurang fokus saat belajar? Oh, begitu ya, Bu. Lalu, selama ini media pembelajaran apa saja yang sudah Ibu gunakan ketika mengajar? Selama ini saya hanya menggunakan media seadanya sesuai buku paket yang disediakan oleh sekolah. Oh, jadi selama ini Ibu belum mencoba menggunakan media pembelajaran yang bervariasi ya? Iya, Pak, bisa jadi kedua siswa tersebut kurang tertarik dengan media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran selama ini. Nah, itu Bu, karena penggunaan media pembelajaran yang menarik akan sangat mempengaruhi terhadap motivasi belajar siswa. Oh iya, Pak, karena selama ini saya belum pernah menggunakan media lain seperti video, PowerPoint, dan lainnya ketika mengajar, sehingga pada saat menyampaikan materi, kedua orang siswa tersebut malah mengobrol, bercanda, berbeda dengan siswa yang lainnya. Sudah saya tegur pun mereka tetap saja tidak fokus dan malah asik bercanda. Dan ini sangat sering terjadi ketika pembelajaran saya, Pak. Pastinya akan seperti itu, Bu, kalau kita tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Sebenarnya saya ada alasan tidak menggunakan media tersebut. Sekolah saya hanya mempunyai satu infokus sehingga menyulitkan saya ketika mau menggunakan media pembelajaran yang lain seperti penayangan video, PowerPoint, atau yang lainnya, Pak. Nah, sekarang apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, Bu? Saya akan membuat pembelajaran berupa gambar-gambar menarik yang dicetak sehingga tidak menggunakan infokus. Selain itu, saya juga akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar para siswa tidak merasa jenuh dan monoton, Pak. Bagus itu, Bu. Selanjutnya, apalagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan membuat RPP berdiferensiasi sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan siswa yang lain dalam bentuk diskusi untuk menumbuhkan motivasi secara intrinsik mereka, Pak. Ide bagus itu, Bu. Apakah Ibu sudah mendapat pencerahan dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah, Pak, saya mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa setelah berdiskusi dengan Bapak. Lalu kapan Ibu akan memulai melaksanakan target itu? Secepatnya, Pak, agar saya bisa melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Bagus itu, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya, Bu. Terima kasih, Pak, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kedepannya saya dapat berdiskusi lagi dengan Bapak. Sama-sama, Ibu. Demikianlah percakapan kami pada kasus yang pertama.
kami akan mencoba mempraktikkan kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua, saya akan berperan sebagai coach dan rekan saya, Ibu Neneng, akan berperan sebagai coach. Untuk kasus yang kedua, yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Kami akan mencoba mempraktikannya dalam percakapan coaching berikut ini. Bu Neneng, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik Pak Asep, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung, Bu, dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Pak. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa, Bu, mengajar dengan cara tersebut, dan materi yang saya ajarkan pun sudah saya kuasai. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan buku teks? Begini Bu, saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Bu, seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah, dan masih banyak lagi yang lainnya, Bu. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran, Bu. Ya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Jadi, sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat Bapak pengawas.
Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung Bu dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Hmm, apa yang Bapak akan sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber, diantaranya buku teks, kemudian video pembelajaran dari YouTube, dengan tujuan agar murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Begini Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Pak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Demikianlah praktik coaching dari kami dalam membawakan 2 buah kasus di atas. Mohon maaf jika dalam mempraktikannya masih banyak sekali kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.